Sebelum perkenalkan, nama lengkap saya Dikri Gideon NIM 104/2021-0094 kelas B semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi landasan psikologis. Pertama, landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling merujuk pada dasar-dasar ilmu psikologis yang digunakan untuk memahami dan membantu individu dan dalam proses konseling. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang perilaku, kepribadian, perkembangan emosi, motivasi, dan kebutuhan individu yang menjadi pijakan dalam merancang dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Landasan psikologis bertujuan untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam bimbingan konseling sesuai dengan karakteristik individu yang dilayani sehingga membantu mereka mencapai kesejahteraan psikologis, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan potensi diri. Beberapa aspek utama landasan psikologis dalam bimbingan konseling meliputi teori perkembangan, memahami tahap-tahap perkembangan individu, misalnya teori Erikson, Piaget, untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai usia dan tingkat perkembangannya. Teori kepribadian mengacu pada teori seperti psikologis, humanistik, dan behaviorisme untuk memahami pola pikir dan perilaku individu. Psikologi belajar digunakan dalam membantu individu untuk mengatasi kesulitan belajar atau mengembangkan kemampuan tertentu. Psikologi sosial memahami dinamika hubungan interpersonal dan pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Dengan landasan psikologis, konselor dapat bekerja secara lebih efektif, memahami klien secara mendalam, dan memberikan intervensi yang relevan serta bermanfaat. Tujuan landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling untuk memberikan arahan dan pedoman dalam memahami karakteristik individu secara psikologis sehingga layanan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah tujuan utama landasan psikologis dan bimbingan konseling. Memahami perkembangan individu, membantu konselor memahami tahap perkembangan klien, fisik, emosional, kognitif, dan sosial, sehingga dapat memberikan bimbingan sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan. Mengidentifikasi potensi dan kebutuhan, mengenai potensi yang dimiliki klien dan memahami kebutuhan psikolog mereka seperti kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, atau aktualisasi diri. Membantu pemecahan masalah, memberikan dasar untuk memahami pola pikir, emosi, dan perilaku klien sehingga konselor dapat membantu klien menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang mereka hadapi. Penyusunan strategi intervensi tepat. Layanan psikologis
Memungkinkan konselor memilih metode atau pendekatan konseling, misalnya humanistik, kognitif, atau behavioristik yang sesuai dengan karakteristik klien. Mengembangkan kesejahteraan psikologis klien, mendukung klien dalam mengelola emosi, membangun hubungan interpersonal yang sehat, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan, menjamin pelayanan dan yang profesional dan efektif. Dengan memahami prinsip psikologis, konselor dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan ilmu dan sesuai dengan etika profesi. Dengan landasan psikologis, membimbing konseling merujuk pada dasar-dasar ilmu psikologis yang digunakan untuk memahami dan membantu individu dalam proses klien, dan dasar ini melibatkan pemahaman tentang perilaku, kepribadian, perkembangan emosi, motivasi, dan kebutuhan individu yang menjadi pijakan dalam merancang dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.